Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'awna fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'iha fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istawna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin
ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر لا أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم
lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fihi jihadun min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأنزله منزلا مقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على محمد وأنزله منزلا مقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عما كان منا في تلاوته من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمات عن مواضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنساته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد قبل المنايا عن نومة الغفلة والكسلان وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أجل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وأعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن واكسنا بخلعة القرآن واهدنا بهداية القرآن واختم لنا بتلاوة القرآن ونور قبورنا بنور القرآن واحشرنا مع أهل القرآن ونجنا من النيران بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا ذا الفضل والإحسان
اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصر سلطاننا إمام المسلمين نصرا عزيزا دائما واجعل علماءه ووكلاءه ووزراءه بالقرآن العظيم ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم قهر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى روح سيد المرسلين وإلى أرواح آله وأولاده وأصحابه والتابعين أجمعين وخصوصا إلى روح جهر بن سلمان زرقه بنت هجيب بهدي بنت هجيب فتح رحمن بن محمد هدي بيهقي بن هجيب آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات عامة أجمعين يا رب العالمين. استجب دعاءنا بحق من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على أسعد وأشرف نور جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Khasamtu nafsi fil hayyil qayyum wa dafa'ta anil bala'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Qasamtu nafsi bil hayyil qayyum wa dafa'ta annil balaa bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qasamtu nafsi bil hayyil qayyum wa dafa'ta annil balaa bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Namun menghormati kepada seluruh jamaah Majelis Al-Quran tanpa nama. Ya biasa, kayaknya ada kecil aja tanpa nama. Tapi ini sekedar bahan masukan. Ulun dulu pernah kajangan pesan arwah ulun. Ulun pernah berpesan dalam satu majelis pengajian terhadap santri-santri berpindir Tuhan kamu kayaknya memberikan nama baik itu entah itu pondok pesantren atau majelis-majelis Quran atau majelis-majelis taklim, jangan pernah meninggalkan nama seperti pondok yang pernah kami pondok kami di Jawa Tengah namanya Az-Zahra itu diambil dari gelar Sayyidati Fatimah, anak Nabi. Az-Zahra itu maknanya kemerah-merah. Orang lebih melihat tentang mesti caranya karang kalau penjana nya. Jadi muha Fatimah itu apa? Dewi Fatimah itu muhanya kemerah-merahan tanpa muhab. Ngomong ini main cilangnya kan. Apalagi karena sinar ini silau men tidak. Nah jadi ini ulun pernah jadi kaganangan. Ini kesan bahan masukan terapian antar lingkarannya Fatimah dan Zahra ya bisa, antar aja kalau bisa. Supaya apa? Kita mendapat keberkahan dari ya istilahnya kita mengaji ini kan ada nasab ilmunya dari guru-guru kita. Ulun kulikin, ulun hormati seluruh jamaah rutinan majelis Al-Quran yang seperti biasanya hadir di sini di majelis yang penuh barokah ini, majelis dengan siraman Al-Quran ini dengan membawa wajah yang berseri-seri. Ya ini menjadi modal kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang selalu harus menampilkan wajah yang berseri-seri. Sebab itulah salah satu dari tandanya ahli surga. Nah jadi dengan penampilan wajah yang berseri-seri ini kita menampilkan satu sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang kedua kita menjalankan sebagai dari ahli surga. Mudah-mudahan kumpul kita hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula wabil khusus terhadap sahibul hajah, keluarga Ibu Subai. Mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu mendapatkan ridho rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qiraatil Quran. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau. Pertama-tama marilah jangan pernah kita lupa dan bosan selalu mengajarkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini tanpa suatu halangan apapun kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis yang mulia ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
ini merupakan sarana kita sebagai bentuk dari umat Rasulullah untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita kita sebagai umat Muhammad, mendapatkan syafaatnya fitri dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat, nah ulun mengatakan hadirinnya ada satu kata lagiannya. Jangan ada lagiannya aja hadirat. Jadi hadirin dan hadirat ulun muliakan. Tanpa terasa kita tinggal menghitung hari aja menyambut kedatangan bulan mulia, namanya bulan Ramadan. Sebab Nabi pernah mengatakan ini, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jazahu alaihi." Apabila umatku bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan, mulai hendak datang sampai datang dengan penuh kegembiraan, maka Allah akan mengharamkan jasad terhadap api neraka. Jadi contohnya kayak ini, tiang itu hendak kedatangan tamu istimewa. Jauh-jauh hari sebelum tamunya itu datang, tiang dihadiri. Mesti logikanya tiang itu mesti kasih siap. Rumah diberkati, kayaknya gak tutup karena kira-kiranya subuhan tamu ini kita lakukan. Kayaknya menghantar tamunya datang, ya otomatis mandi, berdandan dan lain sebagainya. Ada mungkin nambah cimut-cimut kita lakukan. Baik rumah ataupun orangnya penuh persiapan akan menyambut tamu nanti suci. Karena kita ini ibarat logikanya itu kedatangan tamu yang istimewa. Nah, Nabi menggambarkan itu. Apabila kita menyambut kedatangan bulan yang luar mulianya ini, bulan suci Ramadan, hanya menyambut kedatangannya dengan bahagia. Kita belum mengamalkan amalannya, hanya menyambut kedatangannya dengan rasa bahagia. Itu pun sudah mendapatkan ganjaran atau pahala, dibebaskan dari api neraka. Karena saking mulianya bulan puasa. Makanya persiapan kita menyambut bulan puasa ini bukan hanya persiapan lahiriah, sampai dari akhirnya. Artinya ketika kita menyambut dengan sukaria, kayaknya menggawinya pun kayaknya harus dengan hati yang ikhlas, hati yang bujur-bujur ibadah karena Allah. Sebab Nabi kan mereka mansoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama zambi. Siapa saja yang berpuasa, niat puasa itu semata-mata karena mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama zambi, akan diampuni dosanya. Makanya bulan Ramadan ini jaga gambaran itu bulan yang menghapus dosa kita selama 11 bulan yang sudah lalu. Bulan pembersihan, bulan pembersihan. Nah, makanya di hadis lain Nabi mengatakan lainnya, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Apabila umatku mengetahui isi faedah, fadilah dan keutamaan di dalam bulan Ramadan, maka umatku itu seolah-olah hendak meminta setahun itu isinya bulan puasa, hendak beribadah karena tahu isi dari bulan puasa di bulan Ramadan.
Sebab apa? Li'annal hasanata fihi mujtama'un. Karena kebaikan itu dikumpulkan di dalam bulan puasa. Wa ta'ata maqbulatun. Taat kita dikabulkan. Wa da'awati mustajabatun. Setiap semua doa akan dikabulkan. Wa dzunuba maghfuratun. Setiap permintaan maaf istighfar kita akan diampuni. Wal jannatu mushtaqatun lahum. Dan surga rindu terhadap orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan puasa. Nah, jadi gantinya itu ketika kita hendak datangnya puasa itu sudah menyambut dengan sukaria. Ada sukacita lah, sukacita itu ternyata ada gembiranya, ada kakaknya. Sukaria, berarti dengan dasar ketujuh datangnya bulan puasa. Karena itu tadi keberkahan tak kumpul di situ. Coba kita mengambil secara gambaran logika aja. Ada berkah datang bulan puasa. Orang yang terbiasa berdagang ketika berdagang bulan puasa mesti payah. Ada orang yang bulan berdagang tahunan saja ada. Setahun sekali ketika bulan puasa. Karena tahun di situ keberkahan mesti ada. Dagangan mesti payu apa karena dianggap bagi pematika paribasanya kata payu apa lagi nama ada nyurnya biasa kita cari yang orang itu bukan karena apa karena keberkahan di bulan puasa. Tapi ketika bulan puasa sudah ada itu lagi kejadiannya. Nah ini makna yang terkandung fadilah yang terkandung di dalam bulan puasa. Makanya di situ tadi seluruh amal kebagusan dikumpulkan. Makanya dia pembagian puasa itu kan ada 3. 10 pertama Allah menawarkan rahmat, kasih sayang. Yang kedua, 10 yang kedua Allah memberikan maghfirah atau pengampunan. 10 yang ketiga Allah akan akan membebaskan manusia dari api neraka. Karena apa kemuliaan bulan puasa itu? 1, Al-Quran diturunkan pada bulan puasa. Syahrul Ramadan Al-Quran apa? Syahrul Ramadan Al-Ladzi katanya ayatnya apa? Syahrul Ramadan Al-Ladzi unzila fihil Quran. Pada bulan puasa itu turunnya Al-Quran. Di samping Al-Quran bulan puasa ada malam yang luar biasa. Pahalanya yang melebihi daripada amal kita 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar. Makanya banyak ulama-ulama mengatakan ketika kita bulan puasa guringnya dikurangi. Ketika ini baru belum melihatlah. Belum hanya sekali puasa di sini. Ketika di Jawa Tengah tadi apabila bulan puasa orang guringnya sangat benar. Alasan apa khawatir kalau sahurnya tak. Tapi yang ada bulan puasa bisa begadang berwayang apa? Harusnya ada, harusnya dibalik. Ketika bulan puasa kurangi guring. Tapi di bulan puasa itu pun guring pun bisa menjadikan ibadah. Makanya Nabi mengatakan naumusaimu ibadah. Puasanya, guringnya orang puasa itu menjadikan ibadah. Berarti mau puasa siang atau malam kan? Siang kalau berarti mau siang guring dari bapak malah bisa jadi ibadah. Ibadah karena kenapa ibadah kan jadi ibadah? Ketimbang memandir orang, ketimbang mengolah yang ada bagus, ketimbang karena puasanya batal, lebih baik guring. Tapi jangan patokan guring ibadah jangan mau besok kan guring. Bangun dengan orang bang duhur, bangun karena balik kumpulan. Enak sore modal orang bang balik kumpulan, bangun hendak bermasak besan buka itu salah juga. Nah ini, jadi bulan puasa itu apa-apa bisa menjadi ibadah. Karena terkumpul apa kebagusan hasanah di situ tadi. Sampai itu jadi Nabi hadis yang selanjutnya.
idza kana akhiru lailatin min Ramadan, apabila akan berakhirnya bulan Ramadan. Bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammad. Seluruh penduduk langit dan bumi dan para malaikat semuanya pada menangis karena akan kehilangan tamu istrinya. Cuma kita ada mendengar bahwa menangisnya makhluk yang ada di bumi lawan di langit dan para malaikat. Maksudnya makhluk yang selain makhluk, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan ini menangis ketika akan ditinggalkan bulan Ramadan. Karena apa? Musibatan li ummati Muhammad. Ini akan menjadikan musibah jasa umat Muhammad. Karena umbah sudah puasa tuntung, doa kada mesti langsung kita pusaka. Kebaikan-kebaikan sudah kada terkumpul lagi. Taubat kada tapi langsung bisa dilakukan. Ini yang dianggap oleh penduduk langit maupun bumi yang sampai menangis ketika hendak ditinggalkan bulan Ramadan. Makanya istilah wayang ini bulan Ramadan itu kan tamu spesial. Nang kehadirannya selalu dinanti-nanti, nang ketidakhadirannya selalu ditanami, dan kepergiannya akan ditangani. Nah, ini saja. Makanya kita dituntut untuk mempersiapkan bujuran ketika hendak bulan puasa. Baik persiapan lahir maupun persiapan batin. Sebab ini penggemblengan bujuran ketika kita selama 11 bulan entah dosa kita seberapa kenalnya kita kada tahu. Kita kada mau menghitung dosa kita, ada usaha menghitung bulanan nama saban hari itu kan kada dapat dihitung ya Allah. Mbah bangun guring sampai guring pulang kita kada tahu. Makanya dia mau hendak kau menghitung dosa itu hitung bulu ada di awaknya ada. Mun kau menghitung bulu yang ada di awaknya kan kau menghitung dosa. Mengkada tahu berarti kada tahu kita bisa. Nah makanya adanya bulan puasa ini untuk membersihakan baik lahiriah kita maupun batin. Makanya ada istilah aidil piagam penghargaan bakal kita raih ketika kita sudah mendapatkan penggemblengan. Contoh kita tahu santan lah. Kita tahu santan kalau biasa juga masak tahu aja loh santan. Santan itu ada prosesnya ada. Prosesnya sakit ada. Sakit lah. Mulai dinaiki pohonnya, itu dikuburkan buahnya. Dikuburkan kan? Orang ada pun menghantai kuburan namun di bawah kuburan nyiwurto ada pun mentabuk kuburnya. Biar mamanya belajar, kita akan nyiwur 2 biji jar, mentabuknya 3. Nah 3 biji belajar, sekalinya mentabuk nang mamotik. Nah belajar mamanya 2 aja baik harus 3 jar, nang 3 ti aku nang guru jadi dia mentabuk. Nah itu proses awal. Nang kedua dikuyaknya lawan sinduka, lawan gerbo, lawan haram kan. Apa ini kenalannya? Lisa apa? Kira kan? Nah itu belum tuntung lagi prosesnya. Umbah itu dikuit, tampurungnya. Kan kadang nyamannya loh, kadang nyamannya. Itu baru tuntung lagi supaya jadi santan diparut dulu. Parutnya ada landak, ada lakas, mencari landak. Itu pun baru tuntung. Hendak jadi santan, itu dituang banyu, malah bagus tuh jadi banyu yang panas sedikit.
amun baju dingin kan tapi bagus. Mbah itu dikacak hanya jadi sari. Nah inilah proses hampir sama proses kita ketika digembeng bulan puasa. Siang kita sudah boleh melakukan sesuatu yang melanggar syariat Islam. Makanya inti dari puasa itu kan menjaga hawa nafsu, bukan hanya menahan lapar lawan haus saja. Rancak aja ulun padahal kan amun hanya sekadar menahan lapar lawan haus, kambing pun apa sehari kada diumpaninya pun puasa. Tapi intinya kan kita harus menahan hawa nafsu. Makanya narancak ulun padahal kan hawa nafsu yang ada di awak kita ini jumlahnya ada 9. Itu mah harus kita jaga. Mata 2, hidung luangnya 2, talinga luangnya 2, muntung luangnya 1. Berarti itu 7. Nah 6-2-nya mencari seorang. Nah 6-2-nya ada sebelum padahal kan mencari seorang. Nang mana? Muntung belakang lawan muntung Nah disitulah nang menjadikan sumber dari apa dosa manusia. Makanya amun kawak dan menjaga golongan 9 itu. Nah ini hawa nafsu kita tuh berasal dari situ. Makanya perkara-perkara yang keluar dari luang 9 ini kan bukan perkara-perkara yang menyenangkan. Mesti perkara-perkara yang hidup. Ada nak aku menyimpan ada melihatnya kita jijik. Itu Allah melihatnya kita jijik. Kotoran yang keluar dari mata ada menyenangkan. Kotoran yang keluar dari hidung ada menyenangkan. Kotoran yang keluar dari telinga ada menyenangkan. Malah kotoran yang keluar dari mumpung dari parut cara hukum fikih kan barang najis. Muntah-muntahnya kan barang najis. Nah itu kotoran yang keluar dari muntung muka muntung berakat itu pun termasuk barang najis. Ada yang bentuk butuh lah, ada yang bentuk mie ayam lah. Nah di situ itu gambarannya apa? Itu gambarannya kita ini disuruh menjaga hawa nafsu. Nah makanya kita ini besian tangan berarti 2 alat. Mungkin jari gini ada berapa semuanya? Tangan sabuting jari gini berapa? Ada 5. Berarti tangan sabuting 5, tangan sabuting 5. Berarti sebab jari gini berapa? Sama 5 lah. Ini simbol lah. Rukun Islam ada berapa? Pancasila ada berapa? Jari gini kita ada 5. Ini menandakan apa? Bahwa kita ini jarang mendapat panggilan dari Allah itu ada 5 macam. Pertama, panggilan harian. Yang kedua, panggilan mingguan. Yang ketiga, panggilan tahunan. Yang keempat, panggilan sekali seumur hidup. Mungkin dia sudah pernah menanyakan ini ulun begitu supaya ini kita sambung puasa. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan mau diterima oleh kita. Nang kelima, nah ini nang bahaya panggilan paksaan. Nah, jadi ulun rinci panggilan harian ketika Allah mengiau kita Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ngarannya panggilan harian nang sehari 5 kali. Makanya kewajiban kita kenapa kita diciptakan jari 5? Ini kita bisa kewajiban jumlahnya 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti mau kurang baru kita jari 5 ini berarti jarinya belum genap, walaupun kelihatannya 5 cuman belum genap. Ini ngarannya panggilan hari memang dasar bujur ada boleh kita tinggalkan dalam kondisi apa pun. Makanya di dalam ilmu fikih kan sembahyang kan karena kalau dibayar lawan fidyah. Orang berhutang sembahyang disahuri lawan sembahyang. Makanya Islam itu sudah merancang sedemikian rupa supaya orang sembahyang kada kawal berdiri wajib. Ini kan wajib termasuk berdiri, tapi khusus biasanya orang yang berdiri. Jadi muka kawal berdiri berduduk. Amun kada kawal berduduk beda.
Amun kada kau barabah ya pakai isyarat. Namun kada kau pakai isyarat hanya disumbah ya, disumbah ya. Nah ini. Yang kedua panggilan mingguan. Allah memanggil Allah Akbar tapi hari Jumat. Ini khusus rahasian bangla dibimbing kada wajib. Tapi sama-sama panggilan hari Jumat. Makanya latihan itu wajib pada boleh mengerjakan Jumat. Kenapa dipadakan semua Jumatnya sebaiknya hari Jumat? Jangan hari Senin. Ini Allah. Ini jatuhnya hari Jumat. Yang ketiga panggilan tahunan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini panggilan tahunan ketika akan datangnya bulan Ramadan. Berarti ketika Allah memanggil harian orang kada kau menggali, Allah masih ada keringanan dipanggil mingguan. Kalau tidak pun datang harian sudah ada, mingguan sudah ada. Kalau karena setahun sekali barang 4 tarawih. Ini rame kalau bila tarawih ini rame. Apabila awal-awalnya minggu kedua ada kemajuan. Nang diberakan kemajuan muka. Minggu ketiga minggu keempat kemajuannya tambah besar. Kenapa diberakan semakin kosong. Ya ada kemunduran berarti masih sedikit langgarnya tambah hidup nih semakin bermaju. Makanya ada kemajuan. Nah, setahun sekali kadang menggabi juga. Seumur hidup sekali barang. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Dipanggil haji. Haji kan makanya haji itu wajibnya seumur sekali, hanya seumur hidup itu hanya sekali. Makanya biar orang haji 5 kali ke 10 kali, haknya tuh sebutin aja. Tadi ada yang sampai rintitnya 10. KTP-nya ada muat. Jadi menandakan apa bahwa haji itu wajibnya sekali. Nang keampatnya ada akun mudah di kiau harian ada dengar, di kiau mingguan ada untuk bulan. Alasan inilah panji miris lah, rincing buntus lah, imbir pacah lah, macam-macam lain. Mbak itu dipanggil tahunan ada akun juga. Dipanggil sekali seumur hidup, padahal duit ada aja, rezeki ada aja. Anak dari alasannya belum dipanggil. Bukan karena ada dipanggil, karena ada kau mau apa. Nah, umbah nang 4 ini kada tegawe hanyar karena Allah memanggil paksa. Kullu nafsin bima. Jadi ulun tadi belum keluarga ulun minta halal, minta ridho, minta maaf lagi. Kita ini apa yang saya katakan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim wa rabbil alamin wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin mutahhillah bi rahmatillah. Adada bi khalqillah. Shalatu wa salamu ala nabiyyina Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi ahlina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa dhurriyyatana min ahli syukri wa min ahli taqwa wa min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-qur'an ya rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana Rabbi ij'alna muqima as-salati wa min dhurriyyatina Rabbi ij'alna muqima as-salati wa min dhurriyyatina Rabbi ij'alna muqima as-salati wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.